apa? Tentang apa? Sengsara dan wafat Yesus Kristus. Ayo, kemarin itu kita pelajari Yesus Kristus disalib di mana? Yang ada 3 salib itu di mana? Di buku pelajaran yang baru, yaitu apa? Memahami makna kebangkitan Yesus Kristus. Oke, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Nanda, silakan. Pimpin doa sekarang. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, saat ini kami mau belajar. Alhamdulillah kami siap kenalan, pengetahuan agar kami bisa menjawab pelajaran hari ini dengan baik. Ya Tuhan. Hanya dengan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima Hadir. Ada juga yang nggak hadir, Bu. Siapa? 2, Fido sama Velen. Fido sama Pak Valen. Kenapa katanya tidak hadir, Fido? Gara-gara ada kegiatan Ya, kegiatan. Lalu Valen kenapa tidak hadir? jaga adiknya. Nah, nanti setelah pembelajaran, tolong dikasih nanti apa yang kita pelajari ya. Oke, terima kasih yang sudah mau memberikan informasi sama teman-teman. Sekarang kita lihat, setelah mempelajari ini nanti kita akan memahami apa itu bukti-bukti bahwa Yesus itu lihat dulu ada gambar di sini. Gambarnya apa di sana? Gambar apa? Ada Bunda Maria atau Maria Magdalena. Lalu siapa lagi? Yesus. Lalu ada bukit atau apa kayak itu? Gambar apa itu yang di belakang mereka? Gambar batu kubur Yesus. Nah, dari gambar ini coba dulu dijawab ini. Nah, apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Apa tadi gambarnya? Hah? Gambar Yesus. Lalu Maria Magdalena. Lalu di belakangnya ada bukit atau batu kubur yang terbuka ya. Lalu apa makna kebangkitan Yesus itu dari gambar yang kita lihat? Kan itu ada gambar batu kubur yang sudah terbuka tadi kan? Berarti Yesus bangkit ya. Nah, lalu apa makna kebangkitan Yesus itu? Coba dulu Anda. Sumber kemenangan bagi para manusia. Sumber kemenangan ya. Christine apa? Kemenangan dalam menghapus dosa dunia. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah berkorban untuk menebus dosa dunia. Nah, suatu kemenangan ya atas kebangkitan Yesus ya. Lalu siapa nama perempuan itu tadi? Siapa? Maria Magdalena. Oke ya. Nah, gambar tadi merupakan kebangkitan Yesus. Atau disitulah kita merayakan hari Paskah ya. Nah, kebangkitan berarti kemenangan ya. Kemenangan atas bahwa ada kematian lalu ada kebangkitan ya. Jadi kebangkitan itu merupakan suatu tanda iman orang Kristiani ya. Lalu siapa tadi nama perempuan itu adalah Maria Magdalena. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ada? Nah, sekarang kita lihat kebangkitan Yesus menurut kitab suci.
yaitu Matius bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Clara bisa baca? Bisa. Ya. Dari yang awal kamu. Ya, dari awal ya Mas ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Oke ya. Nah, menurut kitab suci ini ada bukti-bukti bahwa Yesus bangkit. Yang pertama apa? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, ya. Lalu seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Lalu batu bagaimana? Terguling. Apalagi? Melihat kejadian itu, penjaga-penjaga kubur itu sangat gemetaran. Apalagi? Apalagi setelah itu? Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Nah, lalu apalagi tiba-tiba juga Yesus muncul. "Salam bagimu," kata Yesus kan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Jangan takut, ya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Nah, setelah membaca kitab suci ini, coba dulu kita jawab yang ini ya. Nanti dipresentasikan satu persatu ya. Oke, dituliskan soalnya. Lalu nanti satu persatu maju ke depan. Jelas soalnya? Nah, yang pertama di situ apa bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut bacaan kitab suci tadi ya? Lalu, apakah masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebut dalam Injil Matius tersebut? Lalu, apa yang menarik dan terungkap dalam perikop tersebut? Apa dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya? Dan apa makna kebangkitan Yesus bagi dirimu sendiri? Ada berapa kali itu? 2, 4, 5. Paham soalnya? Clara paham soalnya? Nanda sudah?
Yesus menurut bacaan kitab suci tersebut. Yang pertama, batu penutup Yesus terguling. Para murid Yesus mendapati kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Kain kafan yang tergeletak di tanah. 2. Apakah masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebutkan dalam Injil Matius tersebut? Penampakan Yesus pada muridnya, penampakan Yesus pada Maria, dan Yesus menampakkan diri pada Thomas dan sebagainya. 3. Apa yang menarik dan terungkap dalam perikop tersebut? Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut." 4. Apa dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya? Mereka semakin berani karena iman mereka semakin kuat. 5. Apa makna kebangkitan Yesus bagimu? Saya menjadi rajin beribadah dan rajin berdoa. Oke. Jelas. Yuk, Christine silakan. Tersebut, 1. Jenazah Yesus tidak ditemukan. 2. Batu penutup kuburan Yesus terguling. 3. Berita dari malaikat kalau Yesus bangkit. Apakah masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebutkan dalam Injil Matius tersebut? Beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Apa yang menarik dan terungkap dalam perikop tersebut? Salam bagimu. Apa dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya? Dampak kebangkitan Yesus adalah rajin beribadah dan berdoa. Apa makna kebangkitan bagimu? Agar kita selalu memuji Yesus dan rajin beribadah. Oke, tepuk tangan untuk Christine. Silakan. Pada. Anda. Ya. 1. Apa bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut bacaan kitab suci tersebut? Yaitu seperti bukti dengan gempa bumi yang sangat besar dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. 2. Apakah masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebut dalam Injil Matius tersebut? Yaitu bukit penutup kubur Yesus terguling dan jenazah Yesus tidak ditemukan, serta kedatangan malaikat yang memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. 3. Apa yang menarik dan terungkap dalam perikop tersebut? Seperti Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut." 4. Apa dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya? Mereka semakin berani dan kuat dalam kedatangan Yesus yang telah bangkit. Dan 5. Apa makna kebangkitan bagi dirimu? 1. Memberi kesadaran agar rajin ke gereja dan rajin berdoa atau berbicara kepada Yesus Kristus. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Silakan tolong. Ayu, ya silakan Ayu. 1. Apa bukti-bukti kebangkitan Yesus menurut bacaan suci tersebut? 1. Batu penutup kubur Yesus terguling. 2. Para murid mendatangi kubur Yesus kosong dan jenazahnya Yesus tidak ditemukan. 2. Kain kafan tergeletak di tanah. Berita dari malaikat Yesus sudah bangkit. 3. Penampakan Yesus pada Maria Magdalena dan Yesus menampakkan dirinya ke murid-muridnya. 2. Apa masih ada bukti-bukti kebangkitan Yesus selain yang disebutkan dalam Injil Matius tersebut? Beberapa kali Yesus menampakkan dirinya dalam peristiwa tersebut. 3. Apa yang menarik dan terungkap dalam perikop tersebut? Salam bagimu, itu kata-kata Yesus. 4. Apa dampak kebangkitan Yesus bagi para muridnya? Dampak kebangkitan Yesus memberi kesadaran dan kekuatan. 5. Apa makna kebangkitan bagi dirimu? Rajin ke gereja dan rajin berdoa. Oke, tepuk tangan untuk Ayu. Nah,
apa yang ada dalam kitab suci ya. Oke. Kita lihat lagi bahwa dalam kitab suci itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa dari detailnya Yesus bangkit ya, tetapi Yesus bangkit bahwa kubur itu sudah terbuka dan terguling ya. Nah, lalu yang berikutnya para murid mendapati, nah, Yesus itu tidak ada lagi di dalam kuburan, sudah kosong. Yang tinggal hanya kain kafan ya, kain putih yang membalut Yesus saat dikubur di batu itu ya. Bayangkan batu, satu orang pun tidak bisa orang menggulingnya, tetapi berkat iman ya, maka Yesus bangkit. Melihat itu murid-murid itu sangat kaget ya. Lalu mereka didatangi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Salam bagimu. Lalu sebelum Yesus juga kata-kata mereka juga sudah ada menyampaikan salam bagimu ya. Lalu yang berikutnya, kalau mereka itu tidak percaya, mereka asik ngobrol sendiri ya dengan murid Yesus. Mereka, enggak ada Yesus, ayo kita lihat bersama orang katanya. Nah, lalu datang lagi mereka setelah asik-asik jalan melihat apa yang terjadi di sekitar kuburan Yesus itu. Lalu Yesus juga menyapa mereka. Apa katanya? Jangan takut ya. Nah, setelah itu baru mereka menyaksikan bahwa Yesus itu menyapa mereka ya. Itulah bahwa setelah itu mereka semakin yakin bahwa Yesus itu benar-benar bangkit ya. Lalu apa lagi yang menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus ada ya? Mereka didatangi, lalu Yesus juga merasa berani ya, semakin kuat imannya karena dengan kebangkitan Yesus itu sendiri ya. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti? Ada yang perlu dipertanyakan? Ada? Nah, jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, bahwa kita juga katanya bukan hanya cerita belaka, tapi itulah yang kita tuju biar percaya di mana-mana itu ada Yesus. Kita lanjut lagi. Nah, sebagai bahan refleksi, maukah kita bangkit dari kemalasan kita? Mau? Maukah kita bangkit dari kelesuan kita? Mau ya. Lalu maukah kita bangkit dari sikap egois kita sehingga kita semakin peduli kepada orang lain? Mau. Harus mau dong ya. Yesus sudah bangkit. Nah, sebagai tugas nanti aksi nyatanya di rumah, silahkan buatlah sebuah slogan tentang kebangkitan Yesus. Nanti bisa dihias, dikasih pernak-perniknya ya, supaya lebih cantik, nanti ketempel di dinding sana ya. Nah, demikian pelajaran kita sepanjang pagi ini, pasti pertemuan ini. Lalu kalau ada yang bertanya, ada lagi? Nanti ada tugasnya Ibu kasih ya. Ada tugas untuk penilaian, nanti dikirim ya, lewat Google Form ya. Nanti dikirim lagi balik jawabannya ke Ibu ya. Masih punya classroom? Masih ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Siapa yang mimpin doa kita? Siapa? Christine, yuk, silakan. Maju ke depan.